tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, terjadi wabah COVID-19, di mana seiring berjalannya waktu sampai terjadilah pandemi COVID-19. Dari pandemi COVID-19 itu, muncullah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembatasan sosial berskala besar. Dari pembatasan sosial berskala besar ini berdampak kepada kegiatan kemahasiswaan seperti kegiatan organisasi dan juga kegiatan seperti olahraga itu tidak bisa dilakukan secara langsung. Tetapi dari hal tersebut bukanlah merupakan sebuah halangan bagi organisasi untuk terus bekerja, tetapi itu merupakan sebuah tantangan bagi organisasi untuk tetap terus bermanfaat bagi mahasiswanya. Satu kepengurusan telah berlalu dilakukan secara daring, dan hal tersebut merupakan suatu keuntungan bagi kepengurusan saat ini melakukan evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu apa saja yang harus ditambahkan, apa saja yang perlu dipertahankan, dan apa saja yang perlu dibenahi untuk kepengurusan saat ini. Kemudian pada awal tahun 2021 terjadi pemisahan fakultas, di mana dari fakultas kedokteran ini terdapat awalnya dua program studi, yaitu program studi kedokteran dan juga program studi kedokteran gigi. Dan untuk pada tahun ini terjadi pemisahan, yaitu di mana fakultas kedokteran gigi menjadi fakultas yang baru, dan dari hal tersebut berdampak kepada kegiatan organisasi. Untuk dari fakultas kedokteran sendiri hanya terdapat 3 organisasi dan juga divisi. Untuk 3 organisasinya adalah MPM, DPM, BEM, dan juga terdapat 9 divisi. Dan dari hal tersebut, untuk dari BEM sendiri di sini hanya menaungi satu program studi saja, yaitu program studi kedokteran, yang mana selanjutnya dari BEM sendiri harus kembali menyesuaikan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh program studi kedokteran. Dari latar belakang terjadinya pandemi COVID-19 dan juga kebijakan restrukturisasi ormawa di tingkat fakultas, maka dari itu BMKM FK Unjani pada tahun ini membawakan 4 nilai, yaitu dinamis, kontributif, profesionalisme, dan juga kekeluargaan. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Huzaifa Yunusofa dari Angkatan 2018 sebagai Ketua BMKM FK Unjani periode 2021-2022. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hadis Mulyamanaf dari Angkatan 2019. Saya diamanahkan menjadi Wakil Ketua BEM KMFK Unjani periode 2021-2022. Visi dari BEM KMFK Unjani pada tahun ini adalah BEM KMFK Unjani sebagai organisasi beriklim profesional sehingga mendorong produktivitas dengan menjunjung tinggi kekeluargaan. Untuk mencapai visi, kita memerlukan misi. Yang pertama, membangun dan menjaga rasa kepemilikan BEM KMFK Unjani agar terciptanya kekeluargaan. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan profesionalisme dan juga tanggap terhadap situasi BEM KMFK Unjani. Yang ketiga, memaksimalkan sumber daya untuk pengembangan organisasi yang lebih dinamis. Dan yang keempat, berperan aktif dalam kegiatan eksternal sebagai bentuk kontribusi dan juga kebermanfaatan dari BEM KMFK Unjani. Pada tahun ini BEM KMFK Unjani memiliki nama kabinet, yaitu Cakrawala, di mana Cakrawala sendiri merupakan langit tempat burung feniks bangkit untuk terbang bak menyinari bumi untuk memberikan banyak manfaat layaknya sinar matahari. Dan dari filosofi tersebut, kami BEM KMFK Unjani ingin memberikan banyak manfaat kepada mahasiswa dan juga mahasiswi FK Unjani melalui program kerja yang berada di departemennya masing-masing yang berada di BEM KMFK Unjani. Untuk menunjang keberlangsungan dari organisasi BEM KMFK Unjani, kita mempunyai struktur organisasi. Kita mempunyai ketua BEM, wakil ketua BEM, kita mempunyai 2 sekretaris dan 2 bendahara. Kemudian kita juga mempunyai staf ahli Human Resource Development dan juga kita mempunyai 8 departemen. Yang pertama ada Departemen Pendidikan, Departemen Luar Negeri, Departemen Sosial, Departemen Dana Usaha dan Kesejahteraan Mahasiswa, Departemen Kaderisasi, Departemen Kajian dan Aksi Strategis, Departemen Komunikasi Informasi dan Kesekretariatan, dan yang terakhir Departemen Bina Lapangan. Pada periode kepengurusan BEM KMFK Unjani pada tahun ini, kita mempunyai banyak program kerja unggulan, Regeneration Guideline Book yang ada di Departemen Kaderisasi, kemudian ada Bank Prestasi yang ada di Departemen Pendidikan, dan ada juga Podcast BEM yang ada di Departemen Bina Lapangan. Selanjutnya, untuk fungsi dari BEM KMFK Unjani sendiri adalah kita menjadi badan eksekutif mahasiswa, di mana kita secara langsung turun pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Yani, di mana kita menghimpun dan juga menyalurkan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa melalui program kerja dari setiap departemen yang diikuti oleh BEM KMFK Unjani. Nah, di sini untuk BEM KMFK Unjani itu mempunyai 8 departemen, di mana mempunyai banyak sekali program kerja yang dapat meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani. Halo, saya Aini Siti Nurfadila sebagai Sekretaris BEM KMFK Unjani 2021-2022. Tugas Sekretaris 1 diantaranya merekap surat keluar dan surat masuk eksternal
membuat sertifikat, mengeluarkan nomor surat dan nomor sertifikat, menjadi notulis dalam kegiatan rapat kabinet, bertugas berhubungan dengan pihak kampus mengenai persuratan, dan yang terakhir melakukan pengecekan surat-surat divisi yang akan dimasukkan ke pihak kampus. Halo, saya Alma Venita sebagai Sekretaris 2. Beberapa tugas dari Sekretaris 2 yaitu merekap dan menyimpan surat masuk dan surat keluar internal, melakukan pengecekan terhadap surat masuk internal yang akan disalurkan kepada pihak kampus, mengelola Google Calendar, membantu Sekretaris 1 dalam membuat sertifikat, menjadi notulensi dalam kegiatan rapat kabinet, dan membantu juga dalam berhubungan dengan pihak kampus. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syifa Sasabel Fauzia sebagai Bendahara 1. Bendahara 1 memiliki tugas untuk mengelola keuangan internal BEM, yaitu mengurus seluruh peminjaman maupun permohonan dana yang diajukan kepada BEM, yang nantinya akan kita buat dalam bentuk laporan keuangan. Selain itu, Bendahara 1 juga bertugas untuk mengurus iuran kas BEM yang digunakan untuk keperluan dari anggota BEM itu sendiri. Izin memperkenalkan diri, saya Faida Abia Rosevin sebagai Bendahara 2 BEM. Untuk Bendahara 2 akan mengurus keuangan eksternal BEM, di mana akan mengurus mengenai peminjaman dan juga permohonan dana yang diajukan ke dekanat ataupun ke POMA, yang nantinya akan dibuat dalam bentuk laporan keuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Sanama Karim sebagai Koordinator Human Resource Development. Nah, di sini aku mau ngejelasin nih, apa sih Human Resource Development, terutama Human Resource Development di BEM KM FK Unjani. Human Resource Development merupakan, atau HRD ini merupakan staf ahli yang bergerak untuk mengembangkan potensi dari setiap pengurusnya. Jadi HRD sendiri memiliki 8 anggota, di mana masing-masing departemen memiliki satu staf ahli Human Resource Development untuk mengembangkan potensi setiap pengurusnya. Nah, untuk mengembangkan potensi ini untuk membentuk kader-kader yang luar biasa hebatnya untuk berkontribusi di BEM KM FK Unjani. Halo, perkenalkan saya Vira Rahmakumala sebagai Kepala Departemen Pendidikan BEM FK Unjani. Departemen Pendidikan atau yang biasa disebut dengan Depdik merupakan departemen yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual mahasiswa. Departemen Pendidikan bekerja sama dengan Medical Education Unit atau yang biasa disebut dengan MEU untuk dapat menciptakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk para mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh HRD saya yaitu Salma. Kepada Salma, dipersilahkan. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salma Bintama, di sini sebagai HRD Departemen Pendidikan. Apa aja sih proker yang ada di Departemen Pendidikan? Yang pertama ada persiapan RMO dan IMO, yang kedua ada pelatihan OSCE, 3 training Forosoka, 4 Smart BEM, yang kelima rangkuman anatomi atau disebut mantan, yang keenam e-book database, yang ketujuh ada perlombaan FK, 8 tim kepo, 9 APC atau anatomi fisiologi club, yang ke-10 kakak adik asuh, yang ke-11 Hargunas, dan yang terakhir ada bank prestasi. Sekian dari Departemen Pendidikan. Halo, perkenalkan saya Ataya Haura sebagai Kepala Departemen Luar Negeri BEM KM FK Unjani. Deplu atau Departemen Luar Negeri adalah departemen yang bertanggung jawab dalam persuratan yang bersifat pendelegasian. Selain itu, kami juga mencari informasi dari organisasi mahasiswa sejenis lainnya atau dari pihak eksternal untuk disampaikan kembali ke internal mahasiswa FK Unjani. Dan itu kami juga berfungsi memasifkan informasi mengenai FK Unjani kepada SMA untuk membantu tim promosi FK Unjani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh HRD saya. Perkenalkan, nama saya Oksa Putra Andini sebagai Human Research Development Departemen Luar Negeri. Program kerja Departemen Luar Negeri terdiri dari yang pertama ada pemantauan Biro IOMS atau Induk Organisasi Mahasiswa Sejenis, kemudian ada pengenalan SOP pendelegasian, ada Hublu IT Database, ada studi banding, ada TOEFL, ada Komisura atau Lomba Kedokteran, ada IFN atau Interferon, ada UGTS atau Unjani Goes to School, dan yang terakhir ada School of ISMKI. Hai, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yohanes Nirma Kresna. Saya selaku Kepala Departemen Sosial dari BEM KM FK Unjani. Untuk fungsi dan juga tugas dari Departemen, untuk Departemen Sosial sendiri merupakan suatu wadah dari
mahasiswa FK Unjani, khususnya dari anggota dari Departemen Sosial tersebut, untuk mengadakan program kerja yang berlandaskan jiwa sosial dan juga kemanusiaan. Selain itu, di sini juga kami mengedepankan rasa kekeluargaan dan juga mengusahakan agar seluruh sivitas ataupun seluruh mahasiswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh HRD saya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ali Prafi, selaku Human Resource Development dari Departemen Sosial BEM/KM FK Unjani. Untuk proker-proker kami, ada yang pertama itu ada Community Development, Mega Baksos, vaksinasi hepatitis B, Bulan Bakti, serta ada Crisis Center dan juga webinar Trauma Healing. Halo semuanya, perkenalkan saya Rifki Wakana Firdaus. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan menjadi Kepala Departemen DUKM. DUKM sendiri singkatan dari Dana Usaha dan Kesejahteraan Mahasiswa. Untuk fungsi dan tugasnya sendiri, DUKM merupakan departemen yang melakukan kewirausahaan dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan mahasiswa. Selain itu, membantu dana kas bendahara demi kepentingan organisasi dalam melaksanakan semua program kerja. Setelah itu, dilanjutkan oleh HRD saya. Izin memperkenalkan diri, saya Bianca Abis sebagai Human Resource Development Departemen Dana dan Usaha Kesejahteraan Mahasiswa. Program kerja Departemen Dana dan Usaha Kesejahteraan Mahasiswa 1. Penjualan modul, kedua textbook, ketiga alat kesehatan, keempat BEM Marketplace, kelima BEM Merchandise, dan yang keenam Jas Alma Mater dan Jas Laboratorium, serta yang terakhir yaitu penjualan batik Fakultas Kedokteran. Halo, perkenalkan saya Fazira Mustika sebagai Kepala Departemen Kaderisasi BEM/KM FK Unjani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Departemen Kaderisasi BEM/KM FK Unjani. Departemen Kaderisasi adalah departemen yang mewadahi sarana pengadaran untuk mengembangkan sumber daya mahasiswa FK Unjani untuk meningkatkan sifat kepemimpinan dan juga karakter dari mahasiswa FK Unjani sehingga dapat lebih baik daripada sebelumnya. Suatu proses kaderisasi dibutuhkan tahap-tahap untuk memunculkan karakter mahasiswa FK Unjani yang lebih baik dalam tiap tahapannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh HRD saya. Untuk program kerja yang akan dilakukan oleh Departemen Kaderisasi ada 5. Yang pertama itu adalah RGB atau Regeneration Guideline Book. Lalu setelah itu ada PK Fakultas atau pengenalan kampus tingkat fakultas. Lalu ada PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Lalu setelah itu ada LKMM atau latihan kepemimpinan dan juga manajemen mahasiswa. Dan yang terakhir adalah Regen atau Regeneration to be a Leader. Halo, saya Farhan Nur Rafif sebagai Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis atau Departemen Kasrat BEM/KM FK Unjani. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Departemen Kasrat. Departemen Kajian dan Aksi Strategis merupakan suatu departemen yang berfungsi untuk memfasilitasi dan mengupayakan terjadinya pengkajian serta pengkawalan isu utama terhadap kebijakan eksternal dan menjadi stabilizer dalam pergerakan isu dan inisiator kebijakan internal secara responsif dengan melakukan aksi pencerdasan dan aksi mahasiswa berlandaskan pergerakan mahasiswa dan melakukan advokasi serta audiensi kepada stakeholder terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh HRD Departemen Kasrat saya, disilahkan. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Farahaya Hardianingsi. Di sini sebagai HRD dari Departemen Kastrat. Apa aja sih proker yang ada di Departemen Kastrat? Yang pertama ada kajian strategis, yang kedua ada aksi pencerdasan, yang ketiga ada School of Kastrat Lokal, yang keempat ada diskusi publik, yang kelima ada Aspartat atau aspirasi dan Kastrat, yang keenam ada Kation atau Kastrat One Magazine, yang ketujuh ada KPK atau Kertas Putih Kastrat. Sekian dari Departemen Kastrat, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Edwitya Prawira sebagai Kepala Departemen KIK BEM/KM FK Unjani. Departemen KIK merupakan singkatan dari Komunikasi, Informasi, dan Kesekretariatan. Ketiga hal inilah yang menjadi fokus utama dari departemen ini. KIK mengolah informasi, melaksanakan komunikasi, serta memfasilitasi kebutuhan kesekretariatan yang ada di BEM/KM FK Unjani. Setelah itu akan dilanjutkan ke HRD saya. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Haura Harunisa Badiati dari HRD Departemen Komunikasi, Informasi, dan Kesekretariatan. Untuk program kerja Departemen Komunikasi, Informasi, dan Kesekretariatan, yang pertama adalah media sosial, yang kedua ada calendar of event, yang ketiga ada video profile, yang keempat ada video after movie, dan yang terakhir ada lomba foto disko.
Izin memperkenalkan diri, nama saya Nafasal Hanif sebagai Kepala Departemen Minat Bakat. Departemen Minat Bakat sendiri bertugas untuk memfasilitasi minat dan bakat yang belum terwadahi pada divisi-divisi yang ada di FK Unjani. Juga bertugas untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas pada mahasiswa, juga merekatkan hubungan antara mahasiswa dengan sivitas akademika dalam kegiatan seperti olahraga dan kesenian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh HRD saya. Untuk Departemen Minat Bakat ini memiliki 4 program kerja. Yang pertama itu ada Mioblas, yaitu Minat, Bakat, dan Kreativitas. Selanjutnya ada Podbem atau Podcast BEM, jangan lupa didengerin ya di Spotify dan di YouTube. Lalu ada Paradoks, yaitu Pekan Olahraga Antar Mahasiswa Kedokteran. Dan yang terakhir itu ada MK atau Malam Kesejawatan. Sekarang kita udah tahu ada apa aja di BEM, dan mereka inilah orang-orang yang akan mendukung dari visi dan misi BEM KM FK Unjani periode 2021-2022. Nah, untuk selanjutnya mari kita sama-sama dukung dan juga sukseskan program kerja yang ada di BEM KM FK Unjani, karena BEM ada untuk mahasiswa. BEM KM FK Unjani. BEM KM FK Unjani, bangkit cipta karya.